Baik, kita lanjutkan. Pakar komunikasi politik, sudah ada Bang Effendi Ghazali juga bersama kami. Bang Effendi, terima kasih. Saya ingin ke Pak Basuri dulu, tapi pertanyaan saya ketika begitu banyak kelompok-kelompok masyarakat di Jakarta menyuarakan tidak ingin Pak Ahok kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta. Membaca tidak Pak, mungkin ada perubahan perilaku dari Pak Ahok? Wah, nggak ada itu. Jauh dari itu, santai saja. Nggak ada itu sama sekali. Kita juga biasa saja. Ya. Lah sekarang sederhana saja lah. Kita hidup ini, malam ini saya bisa lewat, belum tentu saya besok lihat matahari. Susah amat, ya kan? Dan sudah itu juga menurut saya kalau dibilang banyak, ya banyaknya hitungannya kan masih ada patokan. Tapi menurut saya ya inilah dinamika hidup kan. Demokrasi itu kan begitu. Ya kan? Nah kalau semua tenang-tenang aja bukan hidup. Ya, ini udah gaya kalau politikus kayak gini Bang. Politikus ya, Iya. usaha. Kayaknya lain. Gayanya beda. Iya. Saya tanya komentar Abang dulu deh. Akhirnya Pak Ahok menjadi orang nomor 1 di DKI Jakarta, menjadi gubernur kita. Iya kan tentunya ada dua hal. Yang pertama saya ingin mengatakan tertolong dengan Perpu itu ya. Perpu itu justru malah mendorong nanti segera ada pasal-pasal yang mendorong bisa dilakukan pelantikan oleh Presiden. Alhamdulillah kita sekarang punya gubernur. Tapi pada poin yang kedua, memang sebagian besar dari suara-suara yang menentang dia itu, kalau menurut saya disuarakan secara keliru. Kalau misalnya yang dijadikan penghalang misalnya salah satu hak untuk mempertanyakan instruksi gubernur nomor 67 tahun 2014 itu mendasar dan hakiki. Tapi kalau cuma mengatakan Ahok karena dia Cina atau Tionghoa sekarang, lalu Kristen, itu nggak bisa. Konstitusi Indonesia, konstitusi negara ini menjamin siapapun warga negara kita, apapun agama, apapun rasnya, mereka punya hak. Tapi kalau misalnya lagi-lagi saya misalkan yang dijadikan pegangan tanpa embel-embel ras, tanpa embel-embel soal agama dan sebagainya adalah pertanyaan. Kenapa bisa mengeluarkan instruksi nomor 67 2014 itu loh yang melarang pemotongan hewan di SD misalnya. Itu persoalan yang jauh lebih hakiki dan serius. Sudah dijelaskan, sudah diklarifikasi di depan rapat kerja Majelis Ulama Indonesia juga. Bukan Iya. menurut Anda itu sudah clear sampai di situ? Enggak, tapi sebagai anggota DPR atau sebagai warga negara bisa mempertanyakan misalnya. Tapi maksud saya murni itu yang dipertanyakan, bahwa kebijakan seorang kepala daerah dianggap misalnya menghalangi pelaksanaan akidah atau ibadah dari agama tertentu. Karena itu nggak terlalu gampang dipahami. Maksud saya begini, kan kita tahu ya kalau bulan puasa dulu ada lagu yang mengatakan ada anak bertanya pada bapaknya untuk apa bapak puasa dan sebagainya. Sama kalau pemotongan hewan kurban itu jadi dipusatkan di rumah-rumah pemotongan hewan, anak-anak SD jadi nggak nanya lagi. Ada anak bertanya pada bapaknya gitu kan, untuk apa kita sembeli sapi atau untuk apa kita memotong domba. Kan itu pewarisan nilai-nilai agama, akidah kan adanya di situ. Nah, maksud saya kalau itu yang didorong ke depan, tanpa embel-embel ini karena Anda Tionghoa, karena Anda Kristen dan segala macam. Jadi harus ada argumentasi yang kuat. Ini kita berbicara memilih seorang gubernur, basisnya adalah kebijakan publik yang dia lakukan. Nah pada bagian lain, mungkin yang ingin saya catat dua tentang Pak Ahok ini. Yang pertama, saya selalu menggelarinya sebagai bapak pembuktian terbalik. Padahal negara kita dalam konteks melawan korupsi itu sedang mendambakan pembuktian terbalik. Kalau Ahok ini kan suka bilang begini, saya nggak tahu. Lu orang mau melawan gua, lu orang harus bisa buktikan. Dia kan ngomongnya gitu kan, lu orang harus bisa buktikan kekayaan lu orang dari mana asalnya, serta berapa lu orang bayar pajak. Wah itu banyak pejabat-pejabat kita yang termasuk di DPRD yang gemetar-gemetar, banyak. Lalu yang kedua, mungkin gini, kami harus menyadari di dalam komunikasi politik, kadangkala kita hidup di tengah masyarakat yang sedang punya ketidakpercayaan dan keputusasaan dalam konteks antara kata dan perbuatan yang berbeda. Lalu tiba ada orang yang sekarang menyuarakan mewakili. Sebetulnya ya kalau mau jujur kata-kata yang disuarakan Ahok itu bisa jadi ada juga di dalam hati Anda, di dalam hati saya dan di dalam hati kita semua. Tapi yang berani menyuarakan itu cuma Pak Ahok. Kalau kita misalnya berani bebas berteriak di jalan di mana-mana suara kita pasti begitu. Gitu. Baik, kita lihat ada informasi lain untuk pemirsa berikut ini. Berharap kelak putranya jadi orang berhasil, mendiang Indra Cahaya Purnama memanggil Basuki kecil dengan sebutan Ahok.
sebuah nama Tionghoa sederhana, namun syarat makna. Ahok berarti tak pernah berhenti belajar. Lahir di negeri Timah Belitung, Ahok sang sulung menghabiskan masa kecilnya di Desa Gantung, Belitung Timur bersama 3 adiknya, Basuri, Vivi, dan Hari. Besar di masyarakat plural, membuat Ahok dan keluarga begitu menghargai perbedaan. Nilai-nilai kejujuran, ketekunan, dan ketegasan yang ditularkan orang tuanya mengantarkan pria kelahiran 29 Juni 1966 ini sukses jadi pengusaha timah. Ahok kemudian menjajal nasib di ranah politik. Meski awalnya tanpa mengantongi restu sang ibu, karir politik Ahok terus melaju. Ahok merupakan sosok fenomenal, tak pandang bulu, anti kompromi, dan sedikit temperamental. Ahok dibenci, namun juga dicintai. Ahok memang bukan gubernur beretnis Tionghoa pertama di Jakarta. Di era Soekarno, ada Heng Ngantung yang menjabat selama setahun. Dengan kehadiran Basuki Cahayapurnama, Jakarta kini semakin berwarna. Ahok jawara baru Jakarta, dan kita juga mengenal sosok Pak Ahok ini tegas begitu, termasuk beberapa kali di lapangan ketika sidak marah-marah begitu kepada bawahannya. Saya ingin nanya ke Mas Hari, itu apakah kemudian dalam keluarga juga seperti itu? Dari mana sih Pak gaya Pak Ahok ini bisa seperti ini? Saya pikir kalau menurut saya sih ya, itu satu hal yang natural ya, ketika kita melihat sesuatu yang salah, terus kita sudah benarkan, tapi masih salah ya, saya pikir kita saja kadang-kadang melakukan hal itu gitu. Jadi ya buat saya sesuatu yang biasa saja seorang Pak Ahok melakukan hal seperti itu gitu. Tapi kalau di rumah dulu yang galak mana, Bapak atau Ibu yang lebih galak? Bapak. Bapak. Nah, kalau dari bersaudara semua ini kan Pak Ahok yang paling tua. Apakah artinya juga Pak Ahok yang paling galak, Pak? Atau malah Pak Basuri di sini lebih galak? Saya ingin tahu Pak Basuri. Ya sebenarnya galak itu kan relatif, tergantung voltasenya aja. Situasi, ya kalau saya bilang ini kan masalah situasi saja. Kita semua pernah marah kok, ya kan? Situasi saja. Ada yang mungkin yang marah tidak bisa keluarkan, ya. Ada yang nangis, ada yang apa. Tapi untuk pemimpin, tujuan seorang pemimpin itu kan sederhana, bahwa dia ingin berhasil, dia ingin apa yang sudah diberikan amanah ini bisa jalan. Nah, untuk membuat ini jalan, banyak rintangan-rintangan ini. Lah, kalau kita tidak mau terobos gimana? Kalau mungkin sudah dibilang baik-baik, tidak mau. Ya, saya cuma bercanda aja, saya tidak YouTube-kan saja. Mungkin kalau saya YouTube-kan, mungkin saya duluan yang terkenal. Saya duga Lebih dia yang lebih pemarah dari Ahok. kayaknya sih soalnya lebih kalem. Iya. Biasanya kalau lebih kalem marah lebih kalem. Posisi anak kedua atau ketiga Oke, itu biasanya baik. begitu. Kalau tadi di informasi yang kita sampaikan kepada penonton kita, sempat tidak ada restu dari orang tua ketika Pak Ahok memutuskan untuk masuk ke dunia politik. Betul Pak Basuri? Wah, saya tidak tahu itu. Media dapat dari mana? Berarti awal mula Pak Ahok masuk di politik Beliau masuk politik, saya lagi mulai mau kuliah untuk ambil S2. Gitu. Saat itu sempat ada komunikasi. Saya tidak tahu apakah di dalam keluarga Pak Basuri, Pak Ahok ini ada komunikasi. Misalkan ketika Pak Ahok memutuskan ingin maju dalam dunia politik, ingin menjadi waktu itu jadi pimpinan di Belitung Timur saat itu Pak ya? Oh, waktu itu masuk ke DPR, pegang partai dulu. Oh, pegang oke, partai oke. dulu waktu itu. Ya. Biasa aja, kita ndak ya kalau misalnya hal-hal yang masalah keputusan masing-masing, enggak lah, kita semua sudah besar kok, kita bertanggung jawab. Bahwa inti keluarga kita itu cuma satu, bahwa kita mesti tetap satu. Oke. Nah itu saja. Ada kata-kata yang sama Pak Basuri dengan Pak Ahok. Biasa saja, nah wawancara Pak Ahok juga sering itu biasa saja begitu. Tapi gaya orang tua bagaimana dulu mendidik anak-anaknya sehingga kemudian wah pada sukses semua ini. Bapak kemudian masuk politikus, Bapak pengusaha, Pak Ahok sekarang jadi gubernur DKI Jakarta. Wah, kalau menurut saya sih sukses, saya belum bisa mengatakan saya sukses ya sebenarnya. Sukses dalam keluarga kita itu adalah bagaimana kita menjalani kehidupan kita itu dengan membantu orang lain
gitu. Jadi itu ditanamkan dalam diri kita. Jadi banyak sekali saya rasa mungkin bapak saya ya terutama ya mungkin ada seorang filosofer gitu. Jadi kita itu sudah dikatakan bahwa anak-anaknya itu kalau sudah dewasa itu mereka harus bertanggung jawab untuk mereka diri sendiri gitu. Jadi mereka harus bisa menjadi mereka sendiri. Jadi setiap keputusan apapun yang mereka lakukan itu sebagai keluarga kita support. Itu dulu gitu. Jadi setiap manusia itu harus bisa menjadi diri mereka sendiri dulu. Itu baru setelah itu adalah kedua bahwa setiap manusia hidup itu ada fungsinya. Kita itu hidup itu biasanya selalu untuk membantu sesama. Itu sifatnya manusia. Jadi bahasanya everybody do something for somebody gitu loh. Misalnya yang jaga toko, bayangin kalau nggak ada tukang toko, ya siapa yang ngelanin jualan gitu kan, nggak ada tukang masak, siapa yang makan gitu. Itu prinsip utama keluarga. Ada yang diberikan contoh langsung, Bapak dulu mungkin ketika Pak Hari, Pak Basuri masih kecil, dari Bapak memberikan contoh nyata seperti apa? Mungkin begini ya, kalau saya pengalaman saya dulu begini. Kita itu nakal, masih kecil kan. Jadi kita manjat pohon. Jadi kita manjat pohon tinggi. Biasanya tipikal keluarga lain itu kalau kita udah manjat itu langsung, "Hoi, kamu turun gitu kan." Nanti jatuh. Nanti Awas jatuh, luka, gitu, ya. awas gitu. Awas, nggak boleh gitu kan. Nah kalau keluarga kita mungkin agak beda. Papa saya itu akan bertepuk tangan. Dia akan bilang, "Hei, hebat kamu bisa naik ke atas. Sekarang kamu turun." Jadi mungkin seperti itu. Ya. Oke, baik. Ada yang mau komentar sebelah sana? Bukannya kalau dia bilang kita yang naik itu, ini tiga-tiganya naik. Saya yang naik. Saya nggak suka naik pohon. Nggak suka naik pohon. Kita soalnya. Jadi saya bayangin tiga-tiga Saya naik pohon. dari keluarga Yang naik pohon Purnama dia. semuanya naik Nah, pohon. saya dan teman-teman Ya, biasanya. Abang Ahok juga suka. Suka, kan betul kan? Katanya suka naik motor kalau Pak Ahok Oh dulu kecil. iya, itu teman-temannya itu motor cross segala macam. Wah, Tapi saya tadi betul ya, yang agak lebih galak tuh Bapak sebetulnya ya. nanti kita buat episode selanjutnya ke Pak Basuri. Saya ngundang tamu saya yang lainnya sudah hadir, pakar pengamat perilaku Mbak Poppy Amelia. Selamat malam Mbak, terima kasih. Ada yang nemenin saya, cantik juga di sini. Kita nanti akan berbincang mengenai Gubernur baru DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama sesaat lagi pemirsa. Tetap bersama kami.